Hello guys, selamat datang di channel Malik. Seperti judulnya, hari ini kita akan membahas si kembar yang mempunyai kisah menarik untuk diceritakan di channel ini. Mungkin kalian udah pada tahu cerita ini karena udah banyak yang bahas juga. Oh iya, by the way, hari ini juga gue udah upload video. Buat kalian yang belum nonton, boleh cek linknya di description box atau klik link di atas ini. Dan ini juga akan menjadi video konten storytelling terakhir di bulan Januari 2021. Segitu aja intronya, so let's jump into it. Gua kira keunikan orang yang kembar itu cuma ada di film doang. Apalagi kalau mereka itu kembarnya identik. Misalnya mereka itu punya feeling yang kayak telepati atau semacamnya. Pokoknya mereka itu kayak saling merasakan satu sama lain tanpa harus memberitahu. Dan juga kayak tahu apa yang ada di pikiran kembarannya tanpa harus ngomong. Atau yang paling sering gue pikirin nih, kalau misalnya satunya sakit, satunya lagi mungkin gak sih dia bakal ikutan sakit juga. Nah ternyata kejadian-kejadian tersebut itu beneran terjadi di dunia nyata. Seperti yang dialami oleh June dan Jennifer Gibbons, yang mana mereka ini sering disebut sebagai The Silent Twins. By the way, mereka itu kembarnya identik ya, jadi kalau kita nih yang gak kenal ngeliat mereka, kayak nggak bakal bisa ngebedain gitu aja. June Gibbons dan Jennifer Gibbons lahir pada tanggal 11 April 1963 dari pasangan Gloria dan Aubrey Gibbons. Pasangan Gibbons ini pindah dari Karibia Barbados ke Britania Raya pada awal 1960-an. Gloria merupakan ibu rumah tangga, sedangkan suaminya Aubrey itu merupakan seorang teknisi di Royal Air Force, angkatan udara yang dibentuk oleh Britania Raya. Gloria dan Aubrey ini sebenarnya udah punya dua anak, satu anak perempuan yang bernama Greta lahir 1957 dan satu lagi anak laki-laki bernama David lahir 1959. Nah, pada tahun 1960, Aubrey ini memutuskan untuk tinggal bersama kerabatnya di Coventry, Britania Raya. Karena bentar lagi dia bakal kerja di Royal Air Force. Nah, beberapa bulan kemudian, istrinya Gloria dan kedua anaknya, Greta dan David, juga ikut pindah ke kota Coventry. Karena si Aubrey ini kerja di Angkatan Udara gitu, jadi tempat tugasnya itu selalu berpindah-pindah. Nah, pada 11 April 1963, lahirlah si kembar di rumah sakit militer di kota Aden, Yaman. Yang saat itu bapaknya itu lagi tugas di sana, jadi sekeluarga itu pindah ke Yaman juga. Setelah bertumbuh besar, mereka sekolah. Si kembar ini dari awal itu sudah dihadapkan dengan kesulitan yang sangat parah, di mana pada saat itu di sekolahnya itu cuman mereka yang berkulit gelap. Bukan cuma di sekolahnya, tapi di lingkungannya itu hanya mereka nih yang punya kulit gelap, sehingga mereka itu selalu mendapat bulian dari teman-temannya. Dan karena hal itulah membuat kedua gadis ini tidak mau berbicara kepada siapapun. Sama gurunya, sama teman-temannya, bahkan ke orang tuanya pun mereka ini nggak mau ngomong sama sekali. Jadi mereka itu cuma ngobrol mereka berdua aja. Dan kalaupun mereka ini ngomong, jadi mereka ini ngomong nih berdua, orang-orang yang denger tuh nggak akan ngerti bahasa mereka. Jadi ngomong itu cepet-cepet dan aneh gitu bahasanya. Nah, mereka juga dikenal sering mencerminkan perilaku yang sama persis satu sama lain. Dan juga mereka itu sering menyelesaikan kegiatan yang udah dimulai sama kembaran yang lain. Misalnya, si June ini makan, terus makannya itu nggak habis. Nah, nanti si Jennifer ini akan menghabiskan makanan sisa si June. Kemudian, misal si Jennifer minum dan gak habis. Nah, nanti si June tuh bakal ngabisin minumnya si Jennifer ini. Selain itu, mereka juga suka berjalan-jalan dengan langkah yang sama persis kayak paskibraka gitu loh. Nah, karena perbuatan aneh tersebut lah yang membuat mereka ini suka ditindas di sekolah sama teman-temannya. Gak cuma ditindas, tapi sampai dilecehkan juga. Bahkan mereka itu pernah dipulangkan lebih awal sama gurunya karena dianggap teman-temannya itu merasa terganggu oleh tingkah laku mereka berdua. Dan mungkin karena kebiasaan aneh mereka dan juga mereka dibully juga dilecehkan, yang membuat mereka ini menarik diri dari dunia luar. Dan mereka pun sering berbicara satu sama lain itu pakai bahasa aneh. Bahasa yang cuma mereka berdua yang tahu, sampai-sampai orang tuanya pun gak ngerti ini anak gue ngomong apa sebenarnya gitu. Semacam bahasa rahasia yang cuma dipahami oleh Jennifer, June, dan ada nih satu lagi adiknya yang mengerti, yaitu si Rosie Gibbons-Smith. Nah, sama orang tua, sama gurunya pun nggak mau ngomong kan, apalagi sama orang lain. Mereka tuh bener-bener bungkam 1000 bahasa.
Nah, itulah kenapa si Jun dan Jennifer Gibbons ini disebut sebagai The Silent Twins. Dan pasti orang tuanya ini sudah melakukan berbagai macam rangkaian terapi untuk menyembuhkan si kedua anaknya ini. Tetapi nggak ada gunanya, tetap aja mereka ini nggak mau ngomong. Mungkin orang tuanya juga udah frustasi ya, ini anak gue harus digimanain lagi. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk menyekolahkan mereka itu kayak di asrama gitu, tapi terpisah asramanya satu sama lain. Juni di sini, Jennifer di sini. Nah, tapi hal tersebut itu tidak membuahkan hasil sama sekali, justru malah membuat mereka semakin menutup diri dan berpengaruh kepada kesehatannya mereka. Jadi sampai nggak mau makan gitu, menyebabkan mereka itu jadi sering sakit-sakitan. Akhirnya ya udahlah, menyerah orang tuanya, disatukannya lah kembali tuh dua anak. Nah, setelah disatukan lagi, mereka ini semakin melakukan hal-hal yang aneh. Mereka berdua ini mengurung diri di kamar dan mulai menulis kisah-kisah fiksi. Tapi bukan fiksi-fiksi yang menceritakan fairy tale keindahan gitu-gitu, enggak. Tapi ini tuh fiksi-fiksi yang horor dan serem gitu. Nah, sama orang tuanya tuh dibiarin aja gitu kan, karena mereka juga bingung mau ngapain lagi. Tapi si anak ini tuh aktif nih, nulis. Akhirnya beberapa tahun kemudian, mereka ini sudah berhasil menghasilkan sebuah novel. Terus novelnya itu diterbitkan, kemudian dijual gitu nih. Kemudian hal yang anehnya lagi adalah ketika mereka bermain boneka, kan mereka tuh punya boneka tuh di dalam kamarnya. Nah, mereka itu menuliskan di bonekanya itu kapan boneka tersebut mati. Jadi bener-bener udah pikirannya tuh aneh banget. Nah, setelah bertumbuh agak remaja nih, mereka ini semakin menunjukkan sisi gelap dan terang. Sisi baik dan sisi jahat gitulah. Jadi kalau misalnya lagi sisi baik, mereka itu bener-bener selalu berdua-duaan, berpelukan, sering ketawa-ketawa bareng gitulah pokoknya. Nah, tapi kalau lagi sisi buruknya, mereka berdua itu bisa saling mencakar, menjambak, memukul. Dan bahkan pernah, si Juni ini benar-benar ingin membunuh si Jennifer dengan cara menenggelamkannya. Jadi, si Jennifer ditenggelamin gitu kepalanya ke dalam air. Tetapi untungnya kejadian ini tuh dilihat sama orang tuanya, kemudian langsung lah dipisahkan tuh mereka. Tapi ya kalau lagi sisi buruk ya kayak gitu, berantem sampai yang jahat-jahat keluar. Tapi kalau lagi baik nih, mereka berdua itu benar-benar kompak. Jadi paling kompak sedunia lah kayak gitu, benar-benar kompak yang so sweet pokoknya. Nah, karena mereka itu sering berbicara bahasa yang aneh gitu kan. Ternyata bahasa tersebut nih agak bisa dipecahkan oleh orang tuanya ini. Dan diketahui bahwa mereka berdua ini menggunakan bahasa Bayan Creole. Jadi itu kayak bahasa gaulnya Inggris dan Barbadian. Nah, ketika orang tuanya ikut nimbrung nih menggunakan bahasa Bayan Creole, si kembar ini tuh tetap aja nggak mau ngomong sama orang tuanya. Dan mereka tuh tetap ngobrol berdua. Sampai-sampai si kembar ini nggak mau makan bareng sama keluarganya. Jadi kalau mau makan nih, sama orang tuanya itu dianterin ke depan pintu kamarnya, lalu mereka makan tuh di dalam kamar. Udah mulai susah diatur, mereka pun menjadi bandel. Mereka pun berani mencoba alkohol dan juga ganja. Gak cuma itu, mereka pun melakukan kejahatan-kejahatan kecil seperti mengutil dan juga mencuri sesuatu dari supermarket dan barang milik orang lain. Dan selain itu, mereka juga pernah mencoba melakukan pembakaran sebuah gedung. Gak cuma di satu tempat, tapi di dua tempat. Bener-bener udah gak bener nih orang. Dan karena kenakalannya ini, akhirnya mereka ini ditahan dan dikirimkan ke psikiatris di Berkshire, Inggris, pada saat mereka berusia 19 tahun. Mereka dirawat di rumah sakit Broadmoor, di mana rumah sakit ini memiliki reputasi mempunyai keamanan yang paling maksimal untuk kriminal-kriminal kelas kakap gitu. Nah tinggallah mereka di sana. Ketika mereka di sana, ya kayak gitu tadi, mereka itu tidak responsif, tidak berbicara kepada siapapun dan lemes saja gitu. Mereka pun marah dan juga berontak ketika mereka itu dicoba untuk dipisahkan satu sama lain. Jadi ngadat gitu. Sampai-sampai si Juni ini ingin bunuh diri hingga si Jennifer ini langsung menyerang si perawat dengan kemarahan yang sangat buas. Walaupun sudah dirawat di situ, masih aja banyak kelakuan-kelakuan aneh mereka nih. Mereka ini nggak bisa dipisahkan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya jam makan, mereka ini makannya nggak bareng. Jadi satu-satu. Misalnya si Jun dulu makan, ketika si Jun balik, abis itu si Jennifer makan. Nah, gitu pun sebaliknya, kayak misalnya si Jennifer dulu makan, abis itu si Jun baru makan. Ketika mereka dipisahkan di sel yang terpisah, mereka ini tuh akan diem mematung gitu aja kayak manekin, tapi dengan posisi yang aneh. Gue pun gak tahu anehnya kayak gimana, sampai-sampai perawat di sana tuh geleng-geleng kepala, kayak lo tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, ada juga kejadian di mana seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau misalnya ada kembar yang sakit,
salah satunya merasakan sakit, kayak punya telepati gitu. Nah, ini pun kejadian ketika mereka dipisahkan selnya, mereka itu melakukan kegiatan yang sama persis. Misalnya si Jun ini lagi nyisir, si Jennifer ini pun di sel yang lainnya itu lagi nyisir. Atau si Jennifer ini lagi tidur, madepnya ke kanan. Nah, si Jun ini pun pada saat itu tuh lagi tidur menghadap ke kanan. Jadi bener-bener persis banget apa yang mereka lakukan. Dan mereka pun punya kemampuan yang hampir valid dan kayak jago gitu untuk membaca pikiran orang lain. Jadi kayak semacam cenayang gitulah, punya kemampuan cenayang dewa. Mereka di rumah sakit itu selama 12 tahun yang membuat mereka ini berpikir bahwa mereka ini nggak akan bisa memiliki kehidupan normal seperti orang lain pada umumnya. Nah, ketika mereka ada di rumah sakit tersebut, datanglah seorang reporter dari London Sunday Times yang bernama Marjorie Wallace tertarik dengan apa yang sedang menimpa si kembar ini. Akhirnya dia mencari tahu tentang si Jun dan Jennifer ini. Dia ngewawancara, dia menyisiri seluruh buku harian yang mereka punya. Akhirnya si Marjorie ini memperkenalkan mereka ini ke media tuh, apa yang sedang dialami oleh mereka berdua. Nah, kemudian si Marjorie ini mengatakan bahwa si anak kembar ini tuh memiliki pikiran bahwa mereka itu akan terbebas kalau salah satu di antara mereka itu mati. Dan akhirnya si Juni dan Jennifer ini membuat perjanjian bahwa jika salah satu dari mereka mati, salah satu lainnya yang masih hidup itu harus menjalani kehidupan seperti orang normal pada umumnya. Dan pada tahun 1993 ketika mereka sudah dipindahkan ke kelas penanganan yang lebih rendah, jadi mereka tuh udah dianggap kayak agak sehat gitulah. Si Kak Marjorie tadi itu didatengin nih sama si Jennifer, dan Jennifer mengatakan, "Aku harus mati. Kami sudah memutuskan." Dan setelah mengatakan hal itu, si Jennifer ini kayak kejang-kejang dan kayak kesurupan gitu. Terus akhirnya pingsan. Dan para perawat pun panik mencoba untuk menyadarkan si Jennifer. Dan di sela-sela proses penyadarannya itu, si Juni ini mengambil si Jennifer ini kemudian membaringkannya di pangkuannya dia. Dan tidak lama setelah itu, Jennifer sang adik menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Juni kakaknya. Jennifer meninggal pada usia 31 tahun. Dan Juni mengatakan bahwa kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Jennifer adalah, "Akhirnya kita keluar." Meskipun pihak rumah sakit telah mengatakan bahwa Jennifer ini meninggal karena diakibatkan oleh penyakit peradangan tiba-tiba yang ada di jantungnya, yang disebut myokarditis, mereka menganggap bahwa hal ini tuh sulit dipahami karena Jennifer ini masih muda dan pada saat itu tuh dia tuh dalam keadaan kondisi yang prima, sehat gitu, sehat walafiat, nggak ada sakit satu apapun. Dan juga hasil otopsi menunjukkan tidak ada obat-obatan, alkohol, ataupun racun yang ada di tubuhnya si Jennifer ini. Setelah kepergian adiknya ini, si Jun pun mengatakan, "Akhirnya aku bebas, terbebaskan, dan Jennifer menyerahkan hidupnya kepadaku." Setelah adiknya ini meninggal, Jun pun mulai menunjukkan perubahan-perubahan seperti yang dijanjikan pada perjanjian mereka berdua ini, yaitu untuk hidup normal. Si Juni ini kemudian hidup seperti orang biasa pada umumnya. Dia mulai berbicara normal dan mau berbicara dengan orang lain. Dia tumbuh menjadi masyarakat normal dan dia juga mulai mengejar karir menulisnya. Dan keluarga Gibbons ini juga sempat menuntut rumah sakit Broadmoor karena mereka menganggap bahwa perawatan di sanalah yang menyebabkan Jennifer ini meninggal dunia. Jun pun sekarang sudah menikmati kehidupan yang tenang di Wales, Britania Raya. Dan si adiknya si Jennifer ini dimakamkan dengan tenang. Nah, di batu nisannya itu bertuliskan, "Kami dulu dua, kami berdua menjadi satu. Kami tidak lagi dua, melalui hidup yang menjadi satu. Beristirahatlah dengan damai." Nah, jadi itu tadi kisah dari si kembar The Silent Twin yang aneh ini. Hal yang aneh di sini adalah kalau mereka dari kecil itu emang nggak bisa bahasa Inggris, seharusnya ketika si Jun ini udah gede nih, kan dia jadi hidup normal kan. Harusnya dia tuh tetap gak bisa bahasa Inggris gak sih? Tapi ini tuh dia jadi masyarakat normal dan lancar berbahasa. Aneh banget ini kenapa mereka dari kecil tuh emang benar-benar gak mau ngomong sama siapapun. Segitu aja buat hari ini. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.